Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semua orang gemetar melihat kapal perang yang begitu besar melayang di atas langit Pildaus City. Mereka tahu bahwa kapal perang seperti itu hanya bisa dikendalikan oleh staf inti Aula Penegak Hukum. Master Swanseng mentransmisikan suara ke Kinchen. Kinchen, jika situasinya memburuk, ambil kesempatan dan segera tinggalkan kota Dandau. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Tuan Papiliun, jangan khawatir, saya tidak akan melibatkan Papiliun Pil. Lagi pula situasinya belum jelas, jawab Kinchen sambil mengerutkan kening. Kaisar Suegu menyambut Tuan Suyan. Bawahan telah melihat Tuan Su, ucap Kaisar Suegu melihat wakil komandan Suyan. Oh, Suegu, mengapa kamu ada di sini? Suyan menatap Suegu dengan dingin, matanya menunjukkan keraguan. Ini, apakah Tuan adalah penguasa Pil Papilion, Master Swanseng? Master Papilion Swanseng mengangguk. Suyan melengkungkan tangannya dan berkata dengan ringan, Tuan Papilion Swanseng, saya mendengar bahwa ada seorang alkemis yang bernama Kinchen di Papilion Pil Anda. Saya tidak tahu mana orangnya. Suasana yang awalnya sedikit santai akhirnya kembali tegang. Tiba-tiba seorang wanita cantik berbaju putih meloncat dari kapal perang dan langsung memeluk Kinchen. Itu adalah Yu Qiansu yang dengan erat memeluk Kinchen dengan berlinangan air mata. Dia menatap Kinchen dengan penuh semangat. Meskipun mereka baru berpisah selama lebih dari sebulan yang lalu, mereka berdua sepertinya belum pernah bertemu dalam satu abad ini. Qiansu, ucap Kinchen sambil membelai rambutnya, seolah hanya tinggal mereka berdua di sana yang saling melepas rindu. Mata Master Papilion Swanseng melebar dan mulutnya menganga, seolah-olah telur bisa masuk ke dalamnya. Kaisar Sugu bahkan lebih tercengang. Dia bergumam, sial, apa yang sedang terjadi? Bukankah Tuan Suyan datang untuk menangkap Kinchen? Kenapa ada seorang wanita cantik berlari keluar dari kapal perang dan memeluk Kinchen ini? Adapun Wei Jinzhou dan dua putra suci lainnya, mereka semua memandang Kinchen dengan sangat cemburu. Pencapaian Kinchen di bidang alkimia jelas lebih tinggi dari mereka. Ditambah lagi ada seorang wanita cantik dari Aula Penegak Hukum yang mencintainya. Tampaknya hal-hal baik di dunia ini telah diborong semua oleh anak ini. Tuan Suyan terbatuk ringan dan Yu Qiansu langsung terbangun. Dia berkata, Tuan Suyan. Yu Qiansu buru-buru berdiri di sampingnya. Apakah kamu yang bernama Kinchen? Tanya Tuan Suyan sambil menatap Kinchen dengan dingin. Matanya mengamati dengan cermat. Dia sedang menguji Kinchen. Kinchen berkata, murid ini adalah Kinchen. Saya telah melihat Tuan. Kinchen tersenyum dan melengkungkan tangannya. Dia tidak menghiraukan paksaan yang dilepaskan Suyan sama sekali. Kakak Su, sudah aku katakan anak ini keren kan? Ucap Jiruyu juga meloncat dari kapal perang. Tuan Su, Sekte Pedang Iblis ini memiliki sesuatu untuk dikatakan, ucap Kaisar Pedang Feng Yun. Wajah Suyan tiba-tiba tenggelam dan berkata, apa kau pantas menyela? Sekte Pedang Iblis, apa itu? Berani terburu-buru. Tiba-tiba sekelompok anggota Balai Penegak Hukum berjalan maju dengan antusias dan dengan kuat mengepung Kaisar Pedang Feng Yun. Dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka, Kaisar Feng Yun berkata, maaf Tuan, hal ini terkait dengan keamanan Aula Penegak Hukum. Jadi saya buru-buru berbicara. Jika Anda tidak menjatuhkan Kinchen kali ini, saya takut tidak akan ada lagi kesempatan. Lancang, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Suyan? Teriak anggota Aula Penegak Hukum. Orang-orang Aula Penegak Hukum ini jelas tidak memberi Kaisar Pedang Feng Yun kesempatan untuk berbicara. Kaisar Pedang Feng Yun juga tidak menyangka bahwa orang-orang di Aula Penegak Hukum ini tidak akan memberinya kesempatan untuk bicara dan buru-buru berteriak kepada Kaisar Sugu.
Tuan Sugu, mohon juga minta Tuan Sugu untuk memujuk Tuan Su. Ini benar-benar demi keamanan aula penegak hukum. Kincen ini sama sekali bukan orang baik, tetapi dia adalah penjahat penting yang dicari oleh aula penegak hukum. Kaisar Pedang Feng Yun tidak berani melawan, hanya menghindar dan berteriak. Apakah benar Kincen ini adalah penjahat yang selama ini dicari oleh aula penegak hukum? Ucap Suyan terkejut dan tiba-tiba menatapnya dengan saksama. Yu Qiansu juga terkejut dan kemudian dengan marah dia berkata, bagaimana itu mungkin Tuan Suyan? Kaisar Pedang Feng Yun ini berbicara omong kosong. Tolong juga Tuan Suyan untuk menyelidikinya dengan hati-hati. Wakil Komandan Gong Feng, salah satu dari dua wakil komandan inti aula penegak hukum, juga mendatangi tempat itu. Dia berkata, Sugu, apa yang terjadi? Mengapa kamu ada di sini? Suegu buru-buru berlutut ke tanah dan berkata dengan gugup. Kembali ke wakil komandan Gong, bawahan juga terkejut ketika menerima berita ini. Tetapi masalah ini terkait dengan keagungan balai penegak hukum kita, jadi saya tidak berani mengabaikannya. Tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Tuan Papiliun Swanseng tidak menempatkan balai penegak hukum sedikit pun di matanya? Wakil Komandan Gong menatap Kincen dengan cepat. Kincen hanya merasa bahwa paksaan yang mengerikan datang, menusuk pikirannya. Kincen bergumam, wakil Komandan Gong ini ternyata lebih kuat jika dibandingkan dengan Kaisar Sugu. Yu Qiansu berkata, wakil komandan Gong, tidak mungkin Shao Chen pelakunya, ini pasti salah paham. Pada saat itu kami memang melewati Danau Tianlong dan bertemu dengan tim balai penegak hukum. Tetapi apa artinya ini? Kami mendengar bahwa Kapten Cilian bertemu dengan dua orang Wu Huang. Tetapi di tim kami waktu itu kami semua adalah Wu Wang. Kaisar Pedang Feng Yun menyela. Hahaha. Meskipun putra ini hanya Wu Wang, tapi ia memiliki basis kultivasi setingkat Wu Huang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia dapat membunuh Kaisar Pedang Su Feng dari sekte pedang iblis saya? Adapun Wu Huang lainnya, siapa yang tahu bahwa mungkin saja itu teman yang kamu sembunyikan. Omong kosong, Yu Qiansu terkejut dan marah. Wakil Komandan Suyan juga mengubah wajahnya dan segera berkata, Tuan Gong, jika apa yang dikatakan Sugu benar, maka kita harus lebih waspada. Mendengar ini, Kaisar Pedang Feng Yun, Kang Yoming, dan yang lainnya sangat gembira. Di sisi lain, Jiruyu berkata, Hehe, Kakak Su, saya tidak peduli tahanan apa yang akan Anda tangkap, tetapi Yu Qiansu ini diperkenalkan ke aula penegak hukum oleh saya sendiri. Apakah Anda meragukan penglihatan saya? Jiruyu adalah keponakan dari Komandan Ji Hong Chen. Mereka benar-benar tidak memberikan wajah Jiruyu ketika mereka berbicara seperti ini. Tuan Suyan buru-buru tersenyum dan berkata, Jiruyu, kami tidak bermaksud menargetkan Anda. Tetapi masalah ini terlalu penting, jadi kami harus memperlakukannya dengan lebih hati-hati. Jiruyu menjawab, tidakkah kamu terlalu curiga? Saya tahu fakta ini, anak ini memang sangat berbakat. Aku pernah bertarung dengannya sewaktu di warisan pedang iblis. Tetapi sebelum putra ini memasuki warisan pedang iblis, dia hanyalah seorang Wu Wang. Saya tidak percaya dia dapat melukai Kapten Cilian di Danau Tianlong. Apalagi Yu Qiansu, bibiku juga telah menguji bakat dan kekuatannya. Meskipun bakatnya luar biasa, sebelum memasuki warisan pedang iblis, dia juga hanya seorang Wu Wang. Apakah kalian semua idiot? Apa yang kamu katakan memang masuk akal, jawab wakil komandan Suyan, dan yang lainnya pun ikut terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan permusuhan di dalam hatinya sedikit menghilang. Kaisar Pedang Feng Yun cepat-cepat berkata, Tuanku, jangan tertipu oleh orang ini. Ketika bocah ini berada di warisan pedang iblis, mungkin dia menyembunyikan kekuatannya. Anak ini sangat licik. Gadis itu yang tidak memiliki mata. Jiruyu berkata, kamu meragukan mata saya. Wajah Jiruyu tenggelam. Kaisar Pedang Feng Yun menjawab, Nona tidak memenuhi syarat ikut campur dalam masalah ini. Kaisar Pedang Feng Yun menggertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Dia tidak tahu siapa itu Jiruyu. Ketika dia mengatakan ini, orang-orang di aula penegak hukum memandangnya dengan jijik.
Mereka berteriak, "Kamu berani, lancang, berani memfitnah Nonaji, kamu mencari kematian." Di dalam kerumunan itu, Kincen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Semua orang juga telah mendengarnya. Orang ini berani mengatakan apa saja hanya untuk memfitnah." Junior ini benar-benar tidak menyangka. Tuan Papiliun Xuanzeng juga buru-buru berdiri saat ini dan berkata, "Wakil Komandan Gong, Kincen adalah putra suci yang baru saja dipromosikan dari Papiliun dan saya. Insiden hari ini adalah konspirasi oleh dua wakil saya, Kang Yoming dan Jing Shengji. Mereka berdua telah berkolusi dengan sekte pedang iblis demi kepentingan mereka sendiri. Saya meminta maaf kepada Anda dan saya berjanji bahwa para pelaku akan dihukum berat dan keadilan akan diberikan ke aula penegak hukum." Ekspresi Kang Yoming dan Jing Shengji juga berubah. Adapun Kaisar Pedang Feng Yun wajahnya bahkan lebih jelek. Wakil Komandan Su berkata, "Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wakil Komandan Gong menyipitkan matanya dan berkata, "Masalah ini sangat penting." Dia melirik Kincen dan melanjutkan kata-katanya, "Kamu bilang bukan kamu pembunuhnya. Sekarang apa kamu bisa menjawab pertanyaanku?" Saat suara Wakil Komandan Gong jatuh, sepasang pupil yang dalam tiba-tiba menembak ke atas kepala Kincen. Kincen terkejut dan bergumam, "Ini adalah teknik mata palsu keluarga Ji." Kincen hanya merasa pikirannya pusing. Meskipun Kincen tidak tertipu oleh teknik mata palsu, dia sengaja berpura-pura tertipu. Melihat Kincen bingung, Wakil Komandan Gong tersenyum dengan sedikit kepercayaan di sudut mulutnya. Dia dengan dingin berkata, "Katakan padaku, siapa namamu?" "Kincen, dari mana asalmu? Tanah 100 dinasti. Apa tujuanmu datang ke kota Dandau?" "Untuk menjadi putra suci kota alkimia, memasuki domain bela diri dan buat dirimu lebih kuat." Kincen berkata dengan kosong, dan di bawah pertanyaan Wakil Komandan Gong, dia menjawab dengan santai, seolah-olah dia tidak memiliki pemikiran bebas sendiri, dan membiarkan Wakil Komandan Gong mengendalikannya. Setelah Wakil Komandan Gong mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, dia langsung menuju topik. "Apakah Kapten Cilian ada hubungannya denganmu?" Kincen menjawab, "Masalah Kapten Cilian tidak ada hubungannya dengan junior ini. Junior baru saja melewati Danau Tianlong secara tidak sengaja pada saat itu dan tidak tahu tentang Kapten Cilian sama sekali." Begitu pernyataan ini keluar, penonton menjadi gempar dan Master Papiliun Xuanzeng dan yang lainnya segera menghela nafas lega. Tetapi mata Kaisar Pedang Feng Yun melebar dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan Kaisar Sugu tidak bisa menahan gugup. "Apakah kamu yakin itu tidak ada hubungannya denganmu?" tegas Wakil Komandan Gong berteriak dengan dingin, matanya memadat, dan kekuatan yang dilepaskan dari pupil hitam menjadi lebih kuat. "Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan generasi muda ini," Kincen berkata dengan kosong. "Wakil Komandan Gong, Anda juga telah mendengarnya. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kincen. Pil City saya hanya korban." Master Papiliun Xuanzeng buru-buru berkata, "Kakak Gong, tidakkah kamu percaya padaku sekarang?" Jiruyu juga ikut menyela. Gong Feng mengerutkan kening, tubuhnya berbalik dan dia segera menatap Yu Qiansu. Teknik mata palsu juga dijalankan, tetapi hasilnya juga masih sama. Wakil Komandan Gong berkata, "Sepertinya masalah hari ini adalah ulah beberapa orang yang ingin menggunakan aula penegak hukum saya untuk mencapai tujuannya sendiri, dan dengan sengaja membuat masalah." Gong Feng mengambil kembali teknik rahasianya. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumam Kaisar Pedang Feng Yun. Dia tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba sebuah telapak tangan muncul di atas kepalanya dan langsung ditekan ke bawah. Nenek moyang yang bermartabat dari sekte pedang iblis bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Itu langsung ditembak menjadi kabut darah. Gong Feng berkata, "Menggunakan aula penegak hukum saya sangat berani.
Semua orang di lapangan membuka mata mereka dengan linglung menatap dengan takjub pada Kaisar Pedang Feng Yun yang telah menjadi kabut darah. Ini sungguh mengerikan. Gong Feng berkata, "Katakan, kenapa Sekte Pedang Iblismu berani menggunakan balai penegak hukum? Jujur saja." Wakil Komandan Gong Feng menatap Yan 19. Yan 19 menjawab, "Ini adalah konspirasi Kang Yoming dan Jing Shengji setelah mengetahui bahwa Sekte Pedang Iblis kami dan Qin Chen memiliki dendam. Mereka mengatakan bahwa mereka dapat menghubungi orang-orang aula penegak hukum." Kang Yoming dan Jing Shengji langsung berlutut dan berkata, "Tidak, itu tidak benar." Kaisar Sugu juga gemetar, wajahnya memucat dan dia juga segera berlutut. Ternyata semua tuduhan Sekte Pedang Iblis terhadap Qin Chen hanyalah dugaan Kaisar Pedang Feng Yun sendiri tanpa bukti. Pada saat yang sama itu juga karena janji Kang Yoming dan Jing Shengji dan pihak lain berjanji bahwa aula penegak hukum akan campur tangan. Para penonton gempar, semua orang menatap Kang Yoming dan Jing Shengji dengan marah. Kedua orang ini sangat tercela sehingga mereka dengan sengaja menjebak Qin Chen untuk keinginan egois mereka sendiri dan bahkan ingin menarik aula penegak hukum untuk memaksa Master Papilion Swanseng pergi dari Dan Papilion. Sungguh niat yang begitu jahat. Dengan teriakan keras, Wakil Komandan Gong menampar Master Sekte Yan 19 dan langsung menghilang menjadi kabut darah. Setelah membunuh Kaisar Pedang Feng Yun dan Yan 19, mata Wakil Komandan Gong langsung tertuju pada Kang Yoming dan Jing Shengji. Kang Yoming dan Jing Shengji gemetar, mereka tidak berpikir untuk melawan sama sekali. Master Swanseng memandang Kang Yoming dan yang lainnya dengan ekspresi dingin di wajahnya dan menyebutkan satu persatu nama lebih dari 20 tetua yang ikut berkonspirasi. Master Papilion Swanseng memberi perintah menyalakan formasi kota dan deretan cahaya menakutkan yang tak terhitung jumlahnya turun, langsung menghantam ke lebih dari 20 Raja Obat di bawah. Suara jeritan terdengar, lebih dari 20 Raja Obat termasuk 2 wakil kepala Papilion Pil langsung menghilang dan benar-benar hangus dihantam formasi. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. Semua orang di lapangan menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Di lain sisi, Wakil Komandan Gong menampar wajah Kaisar Sugu dan dia terbang ratusan meter jauhnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.